NIM B1 C1 24056. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi logika. Nah, menggunakan fungsi logika if, and, or dengan operator logika ada 6, yakni sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Yang pertama itu kita menggunakan rumus if. Nah, rumus if pertama itu di sini ada data ya. Di sini meminta jika lama kerja karyawan tersebut lebih dari 5 tahun, maka gajinya 3.500.000. Tetapi jika di bawah 5 tahun, nah di soalnya kan lebih dari 5, berarti angka 5 tidak termasuk dari ini gaji pokok 3.500.000. Jadi kita akan coba di sini sama dengan if. Kalau kita ambil nih, ini kita tulis lebih besar dari 5, kita tutup, lalu kita tulis angkanya 3.523, 2.250 atau 23, lalu kita tutup. Nah, hasilnya muncul ya. Sisa kita copy rumus. Nah, di sini dilihat lama kerja karyawan Ferdian dan Rahman lebih dari 5 tahun, maka gaji pokoknya adalah 3.500.000. Lain halnya dengan yang masih bekerja 3 tahun dan sama dengan 5 tahun, itu tidak termasuk ya, karena di pertanyaannya itu karyawan yang bekerja lebih dari 5 tahun. Itu 5 tahun tidak termasuk. Nah, selanjutnya itu untuk bonus. Misal itu bonus yang didapatkan oleh karyawan jika jabatannya adalah Quici adalah 500.000. Selain Quici adalah 200.000. Nah, maka kita menggunakan sama dengan tadi rumusnya, tapi kita ambil ini syaratnya, dia harus Quici lah baru bisa mendapatkan bonus 500.000. Caranya adalah sama, kita menggunakan rumus if, lalu kita ambil ini jabatannya, kita bikin tanda petik karena dia adalah dia itu adalah teks. Kita tulis di sini sama dengan Quici. Lalu kita ini titik ini, lalu kita tulis 500 123 200. Jadi selain Quici, lalu habis itu kita tutup kurung dan enter. Nah, muncul ya, karena dia bukan Quici, dia itu adalah operator jabatannya, maka bonusnya hanya 2 juta. Tapi jika dia Quici, maka bonusnya adalah 500.000 rupiah. Nah, selanjutnya adalah multi if. Nah, multi if ini menggunakan if lebih dari 1. Ini kan hanya 1. Nah, maka jika multi if, dia bisa menggunakan 2 atau lebih dari 1. Saya berikan contoh. Di sini ada keterangannya bahwa range nilai 81 sampai 100 maka akan mendapatkan nilai A dan seterusnya. Nah, di sini ada datanya, kita disuruh untuk menentukan nilai dari data tersebut. Yang pertama kita menggunakan if. Kita blok range nilainya dari R kita lebih besar sama dengan 81 tanda petik.
titik koma, lalu tanda petik A, lalu tanda petik lagi, dan titik koma. Nah, selanjutnya itu kita buat if yang kedua. 66 ambil dulu ini, lalu kita dengan 66. Oke, kita ini, habis itu kita tekan if lagi. Habis itu kita tekan ini, range nilai lagi, lebih besar sama dengan 51 C, if lagi, range nilai lagi, lebih besar sama dengan 36, maka nilainya D. Lalu kita tekan if lagi. Habis itu kita ambil lagi yang ini. Habis itu kita lebih besar sama dengan 0, maka dia E. Kita tutup kurung. Nah, maka muncul ya grade-nya itu adalah A. Sisa kita copy rumus. Munculnya nilainya jika dia di atas 81 maka nilainya A. Jika dia di bawah di sini kan 60, berarti dia itu di bawah 866, maka nilainya C, dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu adalah rumus N. Nah, rumus N ini harus berfungsi untuk menentukan apakah dia kompeten atau tidak kompeten. Saya anunya dulu ya, datanya yang ini. Tekan ke sini. Nah, rumus N ini dia itu harus antara nilai A kriteria. Di sini kan ada dua. Keterangannya itu adalah kompeten dan tidak kompeten. Nah, jika kita menggunakan rumus N, maka di sini di soalnya itu adalah jika nilai teori dan prakteknya adalah lebih dari 70, maka dia kompeten. Tetapi jika di bawah atau 70, maka dia itu tidak kompeten. Nah, kalau yang itu syaratnya itu harus terpenuhi dua-duanya. Nah, misal begini, kita menggunakan if N, syaratnya itu harus terpenuhi. Jadi kita ambil lebih besar dari 70, lalu kita ambil ini lagi, ini harus lebih besar dari 70 juga. Nah, jika kedua dari jika salah satunya memang memenuhi tapi satunya tidak, maka dia inti itu harus terpenuhi semuanya.
jika soal berkata 70 nilainya itu harus lebih dari 70, teori dan praktik maka harus. Jika tidak salah satunya maka dia akan mendapatkan keterangan tidak kompeten. Nah, kita coba ya, tanda petik kompeten dan tidak kompeten. Nah, lalu kita enter. Oh, salah. Kita harus tutup kurung di sini. Nah, salah. Nah, habis ini, nah dia tuh kompeten atau tidak. Nah, habis itu kita enter ya. Dulu ada salah di sini, kita tutup kurung di sini. Di sini hanya 1. Kita enter. Selanjutnya itu adalah OR. Nah, datanya itu seperti ini. Jika kita menggunakan OR, maka jika salah satu syaratnya itu memenuhi, maka dia akan tetap diterima. Misal begini, wawancaranya itu diterima atau ditolak. Sini wawancaranya bagus, kurang, bagus, kurang. Nah, hasilnya itu akan diterima atau ditolak. Jika akan diterima jika memenuhi salah satu dari syarat tersebut. Misal nilainya itu harus di atas, tidak boleh kurang dari 85. Nah, 85, tetapi wawancaranya dia kurang, tapi salah satunya terpenuhi, maka dia akan diterima. Terus sini hasilnya. Hasilnya itu, nah kita akan menggunakan rumus if. Kalau kita tulis or, kita tekan ini, kita tutup kurung dulu, tekan ini. Nah, habis itu kita tekan lebih besar sama dengan 85, lalu kita tekan lagi yang ini. Kita sama dengan pakai tanda petik karena dia teks. Lalu kita tutup kurung, kita buat lagi titik koma, dan keterangannya dia itu diterima, ditolak. Tutup kurung. Nah, habis itu kita enter. Nah, dia diterima ya, karena salah satu dari kriteria dia diterima atau ditolak itu terpenuhi. Dia wawancaranya bagus walaupun nilainya bukan lebih besar sama dengan 85. Nah, begini pun ini. Kalau kita copy rumus,
Sini diterima ya, karena salah satunya memenuhi walaupun wawancaranya kurang. Ini begini pun, nah ini dua-duanya memenuhi, jadi tetap diterima. Kalau ini tidak ada satupun yang memenuhi, makanya ditolak. Selanjutnya itu adalah praktikumnya. Di sini saya sudah tulis datanya. Kita copy saja, Ctrl C, kita Ctrl V. Mana ya? Dan tadi sudah terlihat. Kalau kita perbaiki dulu garisnya. Seperti ini ya, atau di sini saya simpan di sini lebih jelas. Nah, habis itu di sini di soalnya itu diterima apabila memiliki syarat umur kurang atau sama dengan 32 tahun, pendidikan S1, bisa bahasa Inggris, IPK 4 dan nilai potensi minimal 80 dan serta kemampuan wawancara bagus. Tidak diterima apabila salah satu syarat tidak terpenuhi. Maka kita akan menggunakan rumus if and, karena jika salah satu dari persyaratannya tidak terpenuhi, maka dia tidak diterima. Kita pakai dulu ini biar lebih kecil. Nah, kita coba dulu ya. Sama dengan if. Habis itu kita tulis and. Nah, setelah itu kita ambil ini lebih kecil sama dengan 32. Habis itu dia harus lulusan S1, harus bisa berbahasa Inggris. Nah, habis itu dia juga harus memiliki IPK 4 sama dengan 4. Habis itu dia juga harus memiliki tes potensial minimal jadi lebih besar sama dengan 80. Ini. Nah, habis itu dia juga wawancaranya harus bagus. Jadi kita sama dengan bagus. Lalu kita tutup kurung. Habis itu kita buat dia diterima atau ditolak. Diterima lalu ditolak. Maksudnya nah, kita coba ya. Nah, dia ditolak ya. Kita tinggal blok. Nah, mengapa ditolak? Karena di sini dia itu umurnya kurang. Dia diterima ya di sini. Kita coba di sini tulis kurang dari 32. Enter. Oh, tetap ditolak ya. Oh, karena dia tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi dia ditolak walaupun semuanya memenuhi. Nah, semuanya ditolak ya. Yang tidak memenuhi. Nah,
di sini dia umurnya 35, jadi tidak diterima. Kalau yang ini, wawancaranya kurang bagus. Kalau ini bagus wawancaranya, cuman dia umurnya 35. Kalau Suhertin itu dia tidak bisa bahasa Inggris, jadi ditolak. Tapi kalau misalnya kita buat nama baru ya, misal Nanda, dia itu umurnya 26 tahun, S1, bisa, IPK-nya 4, lalu dia itu 85, bagus. Nah, dia itu diterima karena semuanya memenuhi syarat. Kecuali 4 data ini dia tidak memenuhi syarat, jadi dia ditolak. Karena jika kita menggunakan N, karena di soalnya itu harus memenuhi syarat semua. Jika tidak memenuhi ataupun ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka dia tidak akan diterima. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.